Singkat cerita, aku perlahan udah mulai sembuh. Aku udah mulai biasa tanpa dia. Dan setelah aku lupa sama dia, dia datang lagi sekarang dan bilang mau memperbaiki semuanya. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan buat lo yang baru dengerin di episode kali ini, selamat datang dan selamat bergabung. Semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini. Dan gue berharap dengan adanya podcast Teman Tidur ini, lo yang mungkin setiap malam itu agak susah untuk tidur karena terlalu banyak overthinking, dengan lo dengerin podcast Teman Tidur ini bisa jadi lebih cepat untuk bikin lo ngantuk dan akhirnya tidur. Dan buat lo yang udah sering banget dengerin podcast Teman Tidur, semoga lo gak bosen untuk menerima atau mendengarkan permintaan maaf dari gue ya. Karena minggu kemarin gak ada episode baru, dan sorry banget buat lo yang udah nge-DM dan yang nanya episodenya mana, sorry banget karena minggu kemarin gak ada episode baru. Sebenarnya mungkin lo juga udah bosen ya, kayak alasan lagi. Tapi serius deh, gue tuh sebenarnya pengen banget untuk bikin setiap minggu gitu loh. Cuma ini gue mau cerita dikit ya. Jadi kemarin itu gue baru kayak pindahan gitu loh guys. Jadi selama ini nih kan gue pas ada Bian itu gue gak kerja di rumah lagi. Jadi gue kayak ngontrak rumah gitu bareng sama teman gue, yang kebetulan yang punyanya tuh yang dulu motoin gue sama Cindy gitu, namanya Rufus. Jadi kayak wedding foto gitulah. Terus akhirnya gue ngontrak di sana sekitar berapa bulan ya, 8 bulanan lah kurang lebih. Itu juga lokasinya gak jauh dari rumah ya. Nah cuma waktu itu karena satu rumah dibagi dua dan gue tuh cuma satu kamar doang. Nah di bulan kemarin, sebenarnya di 2 bulan terakhir tuh gue udah mikirin kayak ini kayaknya si Era Visual. Anyway, Era Visual buat lo yang belum tahu, jadi itu media gue juga selain Teman Tidur. Gue ada Era Visual. Nah Era Visual itu singkatnya dia tuh kayak nge-review gitulah, kayak inspirasi. Jadi gue suka ngedesain juga di sana, inspirasi kamar, terus kitchen, terus rumah, pokoknya semua tentang rumah deh. Rumah literally rumah ya, bukan rumah yang sebagai orang gitu. Nah, itu ada di sana. Nah, karena gue banyak banget nge-review produk, terus ruangan gue udah gak cukup, dan di rumah gue juga apalagi udah gak cukup banget karena rumah gue sama Cindy tuh gak terlalu besar ya. Jadi akhirnya kemarin tuh gue memutuskan untuk kayak nyari kontrakan lagi, tapi yang bener-bener satu kontrakan satu rumah gitu. Dan akhirnya singkat cerita gue dapet nih sekarang. Nah kemarin tuh proses memindahkan barang gitu lah. Dan emang barang-barang gue tuh cukup agak ribet untuk dipindahin, karena pas gue mau pindahan itu kayak komputer aja misalkan. Nah komputer ini kan gue pakai 2 monitor, terus perintilan yang lain-lainnya gitu. Nah itu tuh kayak gue harus packing dulu, terus belum lagi barang-barang yang lainnya gitu. Ya intinya kurang lebih alasan kali ini karena gue pindahan. Tapi serius deh, ini beneran gue gak ngarang-ngarang kayak bohong lo, ngarang doang katanya. Enggak, gue serius, ini emang pindahan gitu. Ditambah lagi kemarin tuh kayak banyak banget produk yang harus gue review gitu di Era Visual. Dan ini juga yang melatar belakangi gue, sebenarnya gue mau ngasih sedikit bocoran. Bukan bocoran sih, gue mau ngasih info. Mungkin nanti lo kaget kayak di akunnya Teman Tidur, kayak misalkan di TikTok atau di Instagram, terus tiba-tiba gue nge-review beberapa alat gitu. Karena gue tergiur untuk kayak, kayaknya seru nih bikin konten kayak gini gitu. Karena gue mikirnya kayak yang rumah aja. Dulu tuh gue buntu banget kayak mau kamarnya tuh mau diapain gitu, kamar yang ada di rumah gue gitu. Sampai akhirnya gue ngulik-ngulik desain interior, nanya ke teman-teman gue, ikut kursus singkatnya gitu. Beberapa pelatihan gue ikutin, akhirnya gue seneng tuh. Terus kerja juga di salah satu konsultan arsitek interior, dan akhirnya ya lumayan kepake lah si desain gue ini gitu. Meskipun desain yang gue buat itu nggak melibatkan kayak gambar kerjanya, karena ya emang gue nggak sampai ke sana. Cuma desain yang gue buat itu possible untuk dibuat. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak yang gue buat desainnya itu tuh nggak ngayal atau berandai-andai dan kayak nggak mungkin bisa dibuat gitu. Itu semua bisa dibuat, cuma gue nggak bikin sampai ke gambar kerjanya, karena ya buat apa? Kebutuhan gue kan cuma sampai konten doang gitu. Nah dari situ tuh
kepikiran kayak mungkin di luar sana tuh banyak juga orang yang bingung kamarnya mau diapain. Akhirnya gue bikin era visual. Sama halnya kayak teman tidur juga dulu kayak gitu. Kayak mungkin di luar sana banyak orang yang ngerasain kayak malam-malam tuh susah banget untuk tidur. Nah akhirnya gue bikin lah si teman tidur gitu. Nah si teman tidur ini gue juga mikirnya kayak ini kayaknya podcast lumayan lagi banyak banget podcaster baru, mau dari kalangan public figure, influencer, ataupun ya orang biasa pun banyak banget gitu. Nah dari situ gue ngerasa kayak mungkin di luar sana juga banyak orang yang kayak bingung ketika mau bikin podcast, alat yang harus gue sediain tuh apa aja gitu. Terus ya dari situ gue kepikiran ya udah deh gue coba untuk share beberapa alat yang gue punya, gue rekomendasiin buat lo yang mau pada bikin konten, yang mau bikin podcast gitu. Karena jujur berarti dari 2018 sampai sekarang berarti ya, itu udah berapa tahun tuh? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun gue itu bener-bener apa ya? Ya kerjanya itu dari sosial media gitu lah, bikin konten gitu. Meskipun gak full kayak gue di depan layar ya. Karena lo bisa lihat sendiri di sosial media gue pribadi tuh gue gak terlalu sering update. Bahkan updatean gue terakhir tuh tahun kapan gitu. Nah tapi gue lebih banyak kayak di teman tidur juga porsinya dikit sih. Di 1 tahun terakhir porsinya dikit. Era visual, terus gue kerja sama beberapa brand untuk bantuin mereka mengelola sosial medianya gitu, mikirin kontennya, ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi intinya, ya gue kepikiran di akun si teman tidur kan banyak banget ya followernya. Gue mikirnya kayak mungkin dari follower banyak itu juga nggak semuanya penikmat konten gue. Ada beberapa juga mungkin yang content creator yang pengen tahu kayak alat-alat yang gue pakai itu apa dan rekomendasi alat-alat dari gue tuh kayak gimana. Tapi disclaimer, gue nggak ahli di bidang ini, cuma gue hanya mereview berdasarkan pengalaman gue pribadi dan menurut gue barang itu worth it atau enggak untuk dibeli, kurang lebih kayak gitulah. Jadi nanti gue bakal review juga di teman tidur. Jadi selain era visual, gue nge-review beberapa produk rumah tangga ya. Terus ya di teman tidur nanti bakal kayak gitu juga. Tapi nggak semuanya review kok, tenang aja. Pasti bakal ada ya podcastnya juga gitu. Dan gue mulai memetakan itu sih, doain gue ya. Dan gue juga sebenarnya lagi nyari orang guys, tapi yang domisilinya tuh di sini, di Kuningan, Jawa Barat. Ada yang tahu nggak? Harusnya ada sih ya. Nah tapi itu masih gue pikirin, cuma nanti gue bakal kasih info kalau emang itu gue bener-bener butuh banget orang itu, nanti gue bakal share ke lo. Barangkali ada yang tinggal di Kuningan juga, atau mungkin lo punya saudara atau teman di sini gitu. Nah oke, jadi kurang lebih itu. Intinya gue minta maaf kalau misalkan minggu kemarin gak ada episode baru. Dan malam hari ini ada episode baru di hari Sabtu. Seperti biasa gue pilih ceritanya itu dari websitenya teman tidur. So buat lo yang mau bercerita tentang keluh kesah lo, ya sebenarnya tujuan utamanya sih biar lo lebih lega aja ya. Tapi kalau mau cerita lo di share, nanti gue bakal pilih juga sih beberapa ceritanya. Cuma ya buat lo yang baru join mungkin perlu gue kasih tahu juga, gue di sini ngangkat cerita itu tujuannya bukan kayak mau ngadu domba, bukan ngejelekin satu sama lain, tapi lebih ke kayak gue ngangkat satu cerita yang semoga dari cerita yang gue angkat ini lo yang dengerin tiap episode teman tidur tuh bisa banyak belajar ya, termasuk gue gitu. Ternyata di luar sana tuh oh ada yang ngerasain kayak gini, dan ketika kita ngelakuin ini dampaknya bakal kayak gini, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Nah malam hari ini ada satu cerita yang udah gue pilih dari website. Ini ada ceritanya dari Anya yang namanya udah disamarin sama dianya sendiri gitu. Cerita malam hari ini kurang lebih kayak ada seseorang yang udah disakitin, terus dia itu berusaha untuk ngelupain dan akhirnya bisa ngelupain. Terus si orang yang berhasil untuk dilupain ini nih tiba-tiba datang lagi gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Tapi biar lebih enaknya mungkin gue bakal bacain ceritanya secara lengkap. Oke, gue langsung masuk ke ceritanya aja. Halo Kak Dera, aku Anya. Ini udah aku samarin namanya katanya. Dimulai dari aku sama Arya. Aku udah samarin juga namanya. Jadi nama Arya ini bukan nama asli ya. Deket tahun 2021 pertengahan, kita kenal lewat dari temen dia karena dulu masih zaman promotion nomor WA. Oh, iya, gue nggak tahu malah ada promo nomor WA. Yang gue tahu malah promo pin BB gitu. Lo ngalamin BlackBerry gak sih? Ya kayak gitulah. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya ya. Nah aku minta nomor WA Arya dan aku yang ngechat pertama ke dia. Wah jarang banget loh ini ada cewek yang mau ngechat duluan.
Dari sana kita kenalan dan dekat, kita sering bertukar cerita sampai di tanggal 22 Januari 2022 first kita ketemu dan dia jemput aku pulang casual di salah satu hotel di Dago katanya. Sebelum pulang kita mampir dulu ke pameran deket rumah aku, Kak, pertama kali aku pegangan tangan sama dia dulu katanya. Dari sana kita sering main atau cuma sekedar ketemu aja katanya. Dulu aku juga bingung, Kak, kita bisa dibilang temen tapi mesra, dibilang juga pacar tapi gak ada kepastian dari dia. Aku juga sempat mikir mau nanya hubungan ini ke dia, cuma aku mikir-mikir lagi. Kayaknya lebih enak gini deh, gak berantem-berantem. Selang waktu di 2023, aku pacaran sama dia tanpa ada kata, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku juga gak sadar, Kak, kita kenapa bisa pacaran. Ini di caps lock nih. Oh ya, aku inget deh katanya. Ini di caps lock ya. Awalnya dia mulai posesif dan dari sana kayaknya kita nganggap kalau kita udah pacaran. Setelah beberapa bulan pacaran, dia ngenalin aku ke keluarga besarnya. Aku disambut baik sama keluarganya, apalagi sama orang tuanya. Singkat cerita, aku udah akrab sama mamanya dan sering tuker cerita di WhatsApp katanya. Dan ini mulainya di mana dia berulah, Kak. Di hari Kamis waktu itu aku makan di luar sama dia karena aku pengen pamer ke follower IG-ku. Aku live streaming di IG dan bodohnya aku tahu kalau dia nggak suka aku live streaming di IG karena takut aku caper. Oke. Tapi aku mikir juga, Kak, mungkin kalau aku live-nya sama dia fine aja. Tapi karena bodohnya dan salahnya aku juga udah bohongin dia, aku hide dia di Instagram karena aku juga sering live streaming tanpa ketahuan dia. Di sana dia marah dan beda drastis ke aku karena dia nggak suka banget kebohongan sekecil apapun. Oke. Setelah dari sana, aku terus minta maaf sama dia, Kak. Aku sampai bela-belain sendiri ke rumahnya buat minta maaf langsung sama dia, tapi sikap dia pas ketemu kayak biasa. Kayak gak ada berubah sedikit pun dari dia. Tapi kalau aku udah pulang ke rumah, dia beda lagi. Oh, maksudnya kalau pas ketemu tuh kayak gak ada masalah. Tapi pas udah pulang ke rumah si Anya ini kayak tiba-tiba ya beda lagi gitu. Kedua kalinya aku nyamperin lagi dan hasilnya sama aja, Kak. Kalau ketemu tuh kayak biasanya aja. Dan malam itu dia peluk aku erat banget. Oh, ini cukup aneh ya. Iya gak sih? Kayak ada orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak kok bisa gitu sampai sebegitunya banget ya. Menutupi kesedihannya, bukan kesedihan ya, kayak kekecewaannya dengan sempurna. Oke, mungkin gue lanjutin lagi ke ceritanya dulu ya. Ternyata itu pelukan terakhir kita, tepat di hari Jumat, dia ngechat jam 12 malam lebih. Kita break ya, dan setelah itu dia blokir aku, dia mutusin keputusan secara sepihak. Di pagi itu juga aku langsung bilang ke mamanya kalau dia ngajak break dan mamanya pun bilang dia bakal bantuin buat bikin aku sama anaknya tuh baikan. Karena aku butuh kejelasan juga ini break atau putus ke dia. Di hari Seninnya aku beraniin nge-DM di Instagramnya dan sebelumnya aku cek yang dia following. Ternyata aku di-unfollow. Aku DM lah, Kak. Aku kangen kamu katanya. Dan dia bales, jangan DM aku risih, udah ya kita putus. Wow, anjir kok bisa gitu ya. Dan aku kekeh gak mau putus dan dia bilang gini, aku udah ada yang baru. Aku di situ jelas shock. Badan aku langsung gemeter. Aku langsung mikir berarti dia termasuk selingkuh kan, Kak. Kita break aja Jumat dan dia bilang udah ada yang baru di hari Senin. Iya sih, bisa jadi ya. Di sana aku nggak percaya dan dia kirim foto, ternyata foto cewek barunya. Di sana aku langsung bilang ke mamanya dan mamanya sempat bilang, tapi mama nggak terima kalau lonte kayak gitu masuk rumah mama. Wow, sarkas banget ya. Aku antara seneng sama sedih. Seneng karena mamanya mau masih ngebela dan sayang aku. Sedih karena anaknya kayak gitu. Singkat cerita, aku perlahan udah mulai sembuh. Aku udah mulai biasa tanpa dia.
Dan setelah aku lupa sama dia datang lagi sekarang dan bilang mau memperbaiki semuanya. Wah, ini kocak juga sih. Iya gak sih? Kocak sih kalau menurut gue. Bentar, ini sedikit lagi selesai. Gue beresin dulu ceritanya. Tapi semuanya telat, aku udah terlanjur benci sama dia dan aku juga udah ada yang baru. Walaupun cuma baru beberapa hari deket, tapi orang baru itu yang nemenin aku kalau aku lagi ada masalah apapun. Segitu aja Kak Dera. Katanya, maaf kalau kepanjangan, makasih banyak. Sehat-sehat Kak Dera dan keluarga. Oke. Anya, thank you banget ya udah ngirimin ceritanya ke teman tidur. Dan ini ternyata di luar prediksi gue sih. Maksudnya ini bakal seru banget sih kayaknya. Bakal gue bahas sih. Ya pasti dibahas gak sih, masa digantungin. Jadi ini cerita dari Anya yang awalnya tuh gue mikir kayak sebenarnya kalau dari ceritanya ini sebab putusnya Anya sama Arya ini kan karena masalah yang sepele ya. Ya mungkin menurut gue ini sepele tapi bisa jadi buat Arya tuh nggak sepele gitu. Kayak live IG. Gue juga nggak tahu ya live IG itu kayak gimana. Maksudnya gue pribadi juga suka live, tapi kan banyak orang di luar sana juga suka live dan itu banyak banget kategorinya tuh yang kayak gimana. Entah dia jualan, entah dia kayak cuma sharing-sharing doang kayak gue di teman tidur gitu. Atau apa gitu, gue gak tahu. Ya cuma intinya kalau dari ceritanya Anya ini, Arya tuh gak suka karena ya ketahuan bohong lah si Anya ini gitu. Dan gue gak tahu kenapa terus tiba-tiba ya kayak beda, terus si Arya ini bilang putus gitu. Nah dari situ akhirnya si Anya kan kayak ngerasa nggak mau dong kayak diputusin sepihak. Nah di sini sebenarnya gue di episode kemarin deh kalau nggak salah, di 2 minggu kemarin gue sempat bilang di episode sebelumnya gue sempat bilang kayak kalau ada orang yang mau putus sama lo ya udahan aja, nggak usah terlalu memaksa untuk mempertahankan si hubungannya, karena nggak baik juga ketika ada bukan satu orang ya karena dalam sebuah hubungan cuma dua nih. Ya kalau misalkan pasangan lo tuh udah mau udahan, ya udah biarin aja gitu. Kalau nyatanya emang hubungannya tuh udah nggak bisa dipertahanin atau emang masalahnya tuh udah nggak bisa dimaafin, misalkan gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah ini kan sama ya kayak halnya Anya yang ibaratnya kayak dia kekeh untuk mau coba untuk perjuangin. Sebenarnya nggak salah, menurut gue itu nggak salah. Cuma ada beberapa case yang dalam sebuah hubungan orang tuh obses banget ya, maksudnya obses banget untuk mempertahankan. Tapi gue yakin kayaknya kalau ceritaannya ini sih nggak termasuk orang yang obses ya. Dia cuma mencoba atau mengupayakan biar hubungannya tuh nggak putus gitu. Ya meskipun gue juga agak kurang suka ketika udah melibatkan orang tua ya. Ini gue personal ya, maksudnya gue personal tuh kayak dalam sebuah hubungan mau itu sebelum menikah ataupun sesudah menikah tuh gue termasuk orang yang nggak terlalu suka ketika pasangan itu cerita tentang masalah atau apapun itu dalam sebuah hubungan ke orang lain, even orang tua kita sendiri gitu. Sebenarnya bukan yang gimana-gimana, gue lebih ke kayak takutnya jadi penyampaiannya atau penerimaannya jadi berbeda, bukan berbeda ya, di luar yang kita harapkan gitu. Paham gak sih maksud gue? Kayak sebenarnya tujuannya baik, tapi kalau caranya nggak tepat bisa jadi salah, bukan salah, bisa jadi nggak nyampe pesannya gitu. Nah ini banyak banget kejadian kayak misalkan sebenarnya cuma ngeluh biasa aja, nggak yang bener-bener males banget gitu, tapi orang tua malah nangkapnya tuh kayak udah males banget. Nah itu juga kan jadi bahaya dan bumerang buat hubungannya sendiri nggak sih? Makanya akan lebih baik kayak kalau ada masalah itu ya diselesaikannya sama orang yang punya masalahnya aja gitu. Kalau lo punya masalah sama pasangan ya lo coba obrolin sama pasangan gitu. Tapi kalau lo mau minta masukan sih nggak apa-apa gitu. Cuma lo harus tahu posisi orang tua atau orang terdekat lo tuh bisa atau enggak menjadi pendengar yang baik gitu. Nah masalahnya enggak semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Nah oke, balik lagi ke ceritanya Anya. Jadi intinya waktu itu Anya mencoba untuk mengupayakan biar hubungannya gak putus gitu. Tapi pada akhirnya ya tetap putus juga kan gitu. Meskipun sebenarnya gue juga nggak bener-bener yakin ini sebenarnya udah beneran jadian atau enggak gitu. Ada beneran komitmen atau enggak. Karena dari ceritanya Anya ini ya apa ya, ibaratnya bisa dibilang mereka pacaran itu ketika si Arya ini mulai posesif. Nah dari situ kayak ya udah mulai kayak satu sama lain tuh, lo punya gue punya lo, kayak gitulah kurang lebih yang gue tangkap ya dari ceritanya gitu. Tapi intinya ya ada momen dimana si Arya ini pengen udahan, sampai ke akhir cerita si Arya ini bilang nggak usah ganggu si hidupnya dia lagi gitu ke si Anya.
karena dia udah punya yang baru, sampai dia mention dia punya yang baru gitu. Bahkan sempat ngirimin foto ceweknya gitu. Nah dari situ kan sebenarnya bisa kebayang lah ya, kayak Anya tuh perasaannya kayak gimana, yang dimana dia tuh posisinya kayak ngerasa nyesel karena dia salah gitu. Terus dia putus sama pasangannya, dan tiba-tiba ada orang baru gitu di si kehidupannya pasangannya itu. Nah dari situ kan kayak posisinya pasti bakal kacau banget ya. Cuma ya balik lagi ya ke posisi masing-masing. Maksudnya kayak terserah sama lo yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama kayak Anya gitu. Lo mau bertahan silahkan, tapi kalau lo mau melepaskan itu jauh lebih baik menurut gue ya. Tapi kalau mau bertahan juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak yang gimana ya. Ya gue yakin kalau Anya sih enggak ya. Tapi ada yang beberapa cerita yang gue baca tuh sampai dia tuh neror gitulah, kayak nggak suka kalau misalkan mantannya ini punya pasangan baru. Nah yang kayak gitu-gitu gue nggak terlalu suka. Tapi gue yakin Anya nih bukan termasuk orang yang kayak gitu. Karena di akhir cerita dia bilang akhirnya dia kan bisa move on dari si Arya ini. Dan yang menurut gue lucu adalah tadi kan gue mikirnya kayak gitu kan, kayak posisinya Anya yang nggak mau lepas gitu. Ya gue sempat mikir jujur ya kayak tadi tuh, wah ini bisa jadi Anya yang toksik nih, kayak dia nggak mau lepas. Wah jangan-jangan nanti di akhir cerita dia ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Tapi ternyata enggak, di akhir-akhir malah dia kan udah berhasil untuk ngelupain gitu. Berarti kan normal gitu ya, layaknya orang yang baru diputusin ya kayak gimana sih gitu. Nah ketika udah berhasil untuk ngelupain itu, ya si cowok ini datang lagi gitu dengan bahasa yang katanya dia mau memperbaiki semuanya. Kan itu menurut gue kayak lucu gak sih, kayak kemarin ya lo bilang jangan ganggu hidup gue lagi, tapi tiba-tiba lo datang lagi dengan bahasa yang kayak lo mau memperbaiki semuanya gitu. Ini kocak banget sih kalau menurut gue gitu. Dan ya itu nge-twist pikiran gue, kayak yang awalnya gue mikir wah kayaknya ini Anya deh yang agak mau ngoyo terus sama hubungannya, tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata si cowoknya yang gue rasa kayak agak nggak jelas pendiriannya gitu. Maksudnya dia bilang mau udahan, tapi ternyata beberapa waktu kemudian dia bilang mau memperbaiki semuanya gitu. Nah dari sini gue kayak ngambil kesimpulan, oh ya benar, berarti waktu itu cewek yang dimaksud sama si Arya itu bisa jadi selingkuhannya, bisa jadi ya kemungkinan. Karena itu prosesnya terlalu cepat kalau menurut gue. Ya meskipun di beberapa episode gue sempat mention nggak ada kata yang terlalu cepat sebenarnya dalam seseorang memutuskan sebuah hubungan gitu. Kayak ibaratnya dia putus terus minggu depan jadian gitu, itu bisa aja gitu. Cuma kalau case-nya kayak gini sih ya bisa jadi iya ya, karena ketika dia udah jadian lah, taruh kata kayak gitu ya, udah jadian sama yang baru, terus dia nggak ngedapetin apa yang dia pikirkan gitu. Maksudnya kayak oh ternyata nggak jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Terus dia akhirnya mutusin lagi untuk balik sama yang dulu. Nah itu kan kayak hubungan yang bisa dibilang nggak sehat aja, bukan nggak sehat ya, kayak di awal ini nggak wajar gitu, jadiannya terlalu cepat. Nah kalau misalkan nih orang beneran jadian cepat itu kan ya udah, kalau emang putus tuh nggak akan balik lagi. Sepengalaman gue dan beberapa temen gue sih kayak gitu ya. Karena gue termasuk orang yang kalau bisa dibilang ketika putus tuh dulu ya ada beberapa momen gitu di zaman-zaman kuliahan gitu, gue bisa cepet banget untuk move on gitu. Bahkan sebenarnya sampai di akhir-akhir sebelum gue married, sebelum gue sama Cindy, gue bisa dibilang cepet banget untuk bisa move on gitu. Tapi nggak secepat zaman-zaman kuliah lah. Kalau kuliah tuh gue bisa kayak cuma 2 minggu terus gue dapet seseorang yang gue deketin, terus gue ajak jadian. Karena gue termasuk orang yang kayak ngapain gue terlalu lama PDKT kalau ujung-ujungnya kita ngawalinnya tuh kayak nggak satu frekuensi. Maksudnya frekuensi tuh kayak gue tujuannya mau deketin lo, bukan kayak mau temenan doang gitu. Tapi ternyata dia cuma nganggap gue tuh kayak cuma temenan doang, kan itu nggak asik ya. Yang ada nanti gue sakit hati gitu. Gue mending clear di awal gitu. Gue emang termasuk orang yang kayak gitu sih. Maksudnya kayak gue nggak tahu ini aneh atau enggak, tapi beberapa kali gue deket sama orang yang lagi gue deketin, itu gue selalu mention di awal-awal gitu, kayak gue pengen jauh lebih mengenal lo, tapi bukan cuma kayak sebatas temen doang gitu, yang kayak gitu itulah. Nah balik lagi ke ceritanya Anya, yang lucu itu yaitu ketika si Aryanya itu
balik lagi datang ke Anya bilang mau memperbaiki semuanya gitu. Kayak apa yang ada di pikiran lo gitu? Kalau bukan lo menyesal karena ternyata orang yang baru pada saat itu nggak jauh lebih baik dari orang yang ada di masa lalu, yaitu Anya gitu. Ya nggak sih? Lo sepemikiran juga sama gue nggak? Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Dari keputusan atau cara yang dibuat sama Arya untuk minta balikan lagi sama si Anya ini. Dan gue berharap sih Anya itu nggak kegocek ya, maksudnya nggak kegoda untuk balik lagi sama Arya. Karena harusnya dengan kejadian itu lo jadi tahu Arya itu orangnya kayak gimana. Dan kalau bisa sih saran dari gue, lo bisa coba untuk lebih fokus aja sama orang yang baru gitu. Karena dari cerita lo juga kan lo bilang orang baru ini yang nemenin lo kalau lo lagi ada masalah gitu. Ya udah lo fokus sama orang yang beneran mau nemenin lo aja gitu, daripada lo kegocek fokusnya mikirin orang yang sebenarnya dulu dia sempat nggak mau, terus dia malah datang lagi sekarang bilang mau memperbaiki semuanya. Nah itu kan kayak abu-abu ya. Nggak ada yang bisa jamin nanti ke depannya dia bakal kayak gitu lagi gitu loh. Ketika dia nemu yang baru ya, katakanlah gitu. Terus lo bakal ditinggalin lagi. Bisa jadi. Ya meskipun setiap orang itu bisa berubah. Cuma ya ketika lo ada yang baru ya think twice aja kalau menurut gue ya. Mending cari yang aman-aman aja gitu. Karena perihal hati kan gak ada garansi ya. Oke, mungkin itu aja kali ya yang gue bahas di episode malam hari ini. Tapi sekali lagi thank you banget buat Anya yang udah mau cerita di teman tidur. Gue berharap semoga masalah lo ini yang ini ya udah selesai. Apapun caranya gue gak tahu. Karena ini emailnya udah lumayan cukup lama. Maksudnya gak bulan-bulan ini banget gue terima. Dan gue gak tahu ini posisinya lo balikan lagi sama yang dulu atau lo jalanin sama yang baru gitu. Cuma apapun itu ya gue berharap doa yang terbaik buat lo sehat-sehat juga di sana, dan semoga kalau ada masalah itu lo bisa lebih tenang untuk menghadapi masalahnya. Dan ini saran dari gue sih, kalau bisa lo coba untuk beresin masalahnya sama orang yang punya masalahnya. Ya meskipun lo boleh banget untuk cerita ke orang-orang terdekat, tapi lo harus pastiin ini orang-orang terdekat itu termasuk orang yang bisa menjadi pendengar yang baik atau enggak gitu. Karena takutnya alih-alih lo pengen cerita atau minta pendapat gitu ya, tapi ternyata orang ini malah yang bikin permasalahan lo tuh makin keruh gitu. Karena itu banyak banget kejadian di beberapa cerita yang sering gue dengerin. Termasuk di cerita gue pribadi gitu. Yang pasti bukan sama Cindy ya. Kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi buat lo yang mau bercerita, itu bisa banget lo bisa kirimin ceritanya ke website teman tidur di www.temantidur.id. Dan di situ nanti gampang, lo tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya, ada kirim cerita kayak gitu. Terus udah lo tinggal kirim aja. Lo bisa kirimin ceritanya dalam bentuk tulisan, ataupun lo juga bisa rekam terus baru kirim ke websitenya gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.